Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa punya kesempatan untuk bertemu denganmu Bapa. Kami mau gunakan setiap hari, setiap waktu kami untuk selalu ada di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Perkenankan kami untuk tinggal tetap dalam hadirat-Mu Bapa. Karena hanya dalam hadirat-Mu kami boleh tenang Tuhan. Kami bisa menjalankan semuanya karena Engkau. Karena itu kami gak mau lepaskan genggaman kami dari-Mu Tuhan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi-Mu. Haus hatiku katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Perlu hanyalah diri-Mu satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Mari kembali katakan, buatku tinggal dalam, buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Kami mau dekap erat Engkau Tuhan. Dekap erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi-Mu. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa-Ku. Setiap waktu dimanapun berada,
bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu, setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang kami perlu hanya Engkau Tuhan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Kami mau tinggal dalam-Mu Bapa. Karena itu Bapa, kami mau selalu ada di hadirat-Mu, menjaga perasaan-Mu di setiap waktu hidup kami, supaya kami layak berlindung dalam naungan-Mu yang kudus. Kami mau menjadi kudus seperti-Mu Tuhan, supaya kami bisa Engkau bawa pulang ke rumah-Mu. Sadarkan kami bahwa rumah kami bukan di dunia ini, tapi di pangkuan-Mu nanti Tuhan. Mari katakan bersama, semakin kelam hari, semakin kelam hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuan-Mu nanti. Semakin terang hari, Kau kan datang kembali, bawaku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naungan-Mu. Ku hidup bagi-Mu, kudus seperti-Mu, hidup matiku menjangkar dalam-Mu. Katakan semakin terang hari, semakin terang hari, Kau kan datang kembali, bawaku pergi ke
Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh kembali belajar firman-Mu. Bapa memberkati kami semua yang menyampaikan maupun juga yang mendengar. Diberkatilah kami oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali di dalam ibadah program Tengah Minggu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang sudah sangat umum kita pahami, yaitu tentang percaya. Di mana kita harus mengerti bahwa percaya itu mengandung resiko. Percaya itu beresiko. Mengaku percaya Allah itu ada bukan perkara sederhana. Di mana respon atas pernyataan tersebut dari orang yang mempercayainya tidak cukup hanya berkata dengan lantang, mantap, amin. Ada tindakan lanjut dari pernyataan kita itu, pengaminan kita itu, saudaraku. Di mana harus ada pembuktian secara menyeluruh atas jawaban atau statement tersebut secara terukur dan jelas, yaitu seberapa besar kita memberikan penghormatan, seberapa besar kita memberikan penghargaan, penyembahan yang pantas kita berikan, yang kita tujukan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah bukan hanya sekedar luapan emosi sesaat, perasaan melankolis yang situasional. Kecintaan akan Allah harus diikuti oleh kesadaran, kerelaan, kesediaan untuk berkorban. Supaya cinta yang kita kobarkan kepada Allah, juga kepada sesama, menjadi tindakan nyata. Sentuhan yang terasa, tidak bertepuk sebelah tangan. Alkitab menegaskan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sekaligus menetapkan hukum tatanan yang harus dikenakan dalam berelasi dengan Allah juga terhadap sesama. Itu sebabnya Injil Matius mencatat di pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita memperhatikan dengan seksama bahwa takaran atau ukuran yang diperuntukkan bagi Allah adalah segenap hati,
segenap jiwa dan akal budi. Artinya Allah tidak ada duanya. Itu sebabnya hal ini relevan dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin kita juga berkata, saya tidak menyembah Allah yang lain. Tetapi masalahnya adalah kita harus memperkarakan siapa yang lebih dominan di hati kita. Kepada siapa hati ini lebih mudah kita condongkan, saudaraku. Allah kita adalah Allah yang cemburu, Bapak Ibu. Kecemburuan yang dimaksud adalah untuk kita tidak berpaling dari Allah. Karena sepenuhnya kita ini adalah milik kepunyaannya. Jadi percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar pernyataan belaka atau pernyataan kosong. Menuntut satu pembuktian dari kita, orang yang mempercayai Allah. Bahkan kita juga tahu bagaimana Alkitab juga mendorong mengarahkan kita bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Demikian juga kita yang mengikrarkan diri, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, takaran ini tidak boleh dibolak-balik. Kepada Allah itu harus segenap hati, jiwa, dan akal budi. Wow, tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengerti, menakar atau mengukurnya? Kita ini ada di dalam proses pertumbuhan enggak dalam membangun kepercayaan itu kepada Allah. Alkitab ini sangat luar biasa untuk memberikan kepada kita satu pemahaman pengertian yang lebih mudah kita mengerti. Yaitu apa? Allah itu kan tidak kelihatan. Dia roh adanya. Tetapi yang mampu menerawang hati dan pikiranmu, saudaraku. Nah, itu sebabnya dilanjutkan. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Nah, siapa manusia sesama kita? Bukankah saya dan Bapak Ibu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sama? Wow. Jadi bagaimana kita mengukurnya, menakarnya? Apakah percaya kita itu sedang mengalami satu pertumbuhan, perkembangan di dalam eskalasi mempercayai Allah itu? Itu harus kita aplikasikan, mengaktualisasikannya. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ini yang berat. Kita sering gagal dalam hal ini. Karena sering kali kita memperlakukan sesama kita tergantung apa yang dimiliki oleh orang itu. Padahal Allah telah memberikan teladan bagi kita. Dia menerima aku apa adanya. Harusnya demikian juga kita. Kalau Allah menerima kita apa adanya, kita pun harus bertarung. Bagaimana kita juga untuk boleh menerima orang lain apa adanya. Pak, apa emang itu mungkin? Mungkin. Alkitab berkata, bagi manusia hal itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya Bapak Ibu, percaya Allah itu ada. Ini bukan hanya sekedar slogan kosong. Tetapi menuntut pertanggungjawaban. Ada resiko yang harus kita pikul. Kita harus menunjukkannya lewat sikap tindakan perbuatan kita. Itu sebabnya kesulitan atau hal yang berat bagi kekristenan itu adalah bagaimana kita menyatukan perkataan untuk boleh sejalan seiring dengan perbuatan kita. Dan kita melihat tokoh-tokoh di Alkitab yang mempercayai Allah begitu luar biasa. Salah satu contoh yang dijuluki sebagai bapa orang beriman adalah Abraham. Percayanya Abraham kepada Allah itu bukan hanya janji kosong, tetapi teruji dengan waktu. Ketika Allah memanggil dia keluar dari negerinya, Abraham taat. Bahkan ketika Abraham dijanjikan oleh Allah memiliki keturunan seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Wow, dia menanti itu dalam waktu yang lama. Bahkan ketika Allah menggenapkan janji itu atas Abraham. Setelah Ishak besar,
Allah berfirman, persembahkan anakmu. Nah, gila ini. Tuhan udah kasih begitu lama, Tuhan minta lagi. Gimana ini? Tapi ternyata di sini kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Abraham dalam menunjukkan percayanya kepada Tuhan, apapun rela dia korbankan, termasuk mengorbankan anaknya. Dan di situ kita tahu Allah kita terlalu cakap memelihara dan juga memagari hidup kita. Abraham tinggal menghunuskan pedangnya saja. Allah menyapa Abraham dan berkata, cukup, aku sudah tahu betapa engkau mengasihi aku. Nah, kita kan belum dituntut sampai sejauh itu, Pak Bu, mempersembahkan anak kita. Tetapi mari kita pahami ini dengan cermat, dengan cerdas. Apa yang menjadi isak-isak di dalam diri kita? Kalau Allah berkehendak, dengan rela kita harus memberikan. Sebagaimana juga yang dialami oleh Ayub. Bahkan ketika dia punya segala-galanya, Alkitab juga mengakui dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang menjauhi kejahatan. Dan udah kaya, takut akan Tuhan, rohani, tajir pula. Tapi disitulah kita melihat ketika ketika Ayub dipandang Allah layak untuk didemonstrasikan, luar biasa. Tetapi lewat apa yang dialami oleh Ayub, justru pengalaman pahit itu, resiko dari percayanya itu kepada Allah. Ayub berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, dengan demikian saudaraku, terlalu banyak hal yang mencondongkan hati pikiran kita untuk berpaling dari Allah. Jangan lupa Bapak Ibu saudaraku sekalian, di luar Dia kita tidak berkemampuan apa-apa. Saya dan Bapak Ibu saudaraku sekalian sangat terbatas. Tetapi di balik keterbatasan yang kita miliki, kita harus tunjukkan tanggung jawab sebagai salah satu konsekuensi dari kita mempercayai Allah itu. Menumbuh kembangkan cinta, penghormatan, pengabdian, keharusan bagi kita. Karena Dia, yaitu Allah, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita menjadi ada. Kita ini tidak ada dengan sendirinya. Allah yang mengadakan kita. Kita ini adalah makhluk mulia yang sengaja dirancang, ditenun, diciptakan, diadakan oleh Allah dalam kesempurnaan yang tiada tara. Benarlah pemazmur berkata di pasal 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, jangan menganggap remeh karya Allah dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Lalu memandang dirimu dari kacamata yang buram, tiada harapan, diselimuti dengan masa depan yang suram. Ingat, engkau dan aku begitu istimewa. Tetapi akibat kita mempercayai Allah ini, Bapak Ibu, ingat, hidup kita dalam tanda petik menjadi sulit. Sebab kita harus terkungkung di bawah kendali Tuhan sepenuhnya. Karena engkau dan aku berasal dari Allah. Nah, untuk itu, cara memandang diri kita ini harus benar seperti Allah memandangnya. Bagaimana Allah memandangku, harusnya demikian juga aku memandang sesamaku. Dan kepedulian Allah ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya firman-Nya juga menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau ini kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri harus bisa saling mempercayai. Nah, menumbuh kembangkan saling percaya ini
tidak dikerjakan dalam satu hari satu malam Bapak Ibu. Tetapi ini adalah pertarungan kita setiap hari. Makin mantapnya pengenalan kita akan seseorang, makin mantap pula kita mempercayainya. Dengan demikian, kita tidak mudah menjadi galau dan kecewa atau mungkin terombang-ambing. Kita pasti berkata sekalipun ada bulian, ada rumor, ada kabar tidak mengenakan tentang pasangan kita misalnya. Kita langsung menjawabnya dengan yakin, aku tahu siapa pasanganku. Demikian juga dengan kita dalam menghadapi hidup ini. Bukankah Allah rela mempertaruhkan anaknya demi kita? Berarti kalau cuma soal masalah penghidupan kecil. Dan ingat Bapak Ibu, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalaupun ada yang lainnya puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, percaya kepada Allah itu suatu kemurahan, bukan murahan. Sekali lagi saya ulangi. Percaya kepada Allah itu suatu kemurahan, bukan murahan, apalagi gampangan. Nah, penghargaan, penghormatan kepada Allah harus terus dibangun, dikobarkan, mengalami progresivitas hingga mencapai target, yaitu goalnya serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Wow, berat Pak. Gak mudah. Memang betul saudaraku. Bukankah Alkitab berkata, ketika kita mau mengiring Tuhan, mempercayai Allah, hitung anggarannya. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan kita, percaya itu, saudaraku, bukan hal yang mudah. Kalau sekedar soal percaya, setan pun percaya dan gemetar. Nah sekarang kita percaya, gemetar enggak? Kenapa setan percaya dan gemetar akan Allah? Dia tahu dia Allah yang benar. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah percaya kita ini sudah diikuti dengan satu pengalaman nyata antara kita dengan Allah? Mari kita jawab. Nah itu sebabnya saya terlalu yakin, kalau seseorang makin cinta Tuhan, makin mempercayai Allah, buktinya dia pasti akan sayang dengan pasangannya. Dia pasti akan sayang dengan anak-anaknya. Dia tahu bagaimana memperlakukan sesamanya sebagaimana Tuhan juga memperlakukan mereka. Simple. Jadi kalau ada orang, wow, khotbah mantap, tapi bengis sama pasangannya, ada yang salah dengan yang dia percayai. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun berat, tidak ada jalan lain. Kita harus memikulnya. Bahkan tadi saya udah katakan, bagi manusia mustahil, gak mungkin, mimpi kali ya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, sangat mungkin, bukan mimpi. Dalam menggapai hal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hadir Gereja Suara Kebenaran Injil GSKI Rehoboth menjadi mentor, menjadi agen resmi dari Allah untuk menghantarkan jemaat siap sebagai mempelai bagi Kristus. Tapi Pak, kita masih di dunia dengan segala aktivitas kehidupan ini, betul, penuhi bagian kita. Allah pasti memenuhi bagiannya, gak usah khawatir. Ingat, kesempatan hidup di dunia ini dalam rangka training, mempersiapkan diri, latihan sebagai orang percaya sebelum engkau dan aku mendiami LB3, langit baru, bumi baru. Dampak dari mengasihi, mencintai Tuhan dengan benar, pasti membawa perubahan. Pasti membawa pertobatan. Membawa keteduhan atas sesama yang dimulai dari keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, lingkungan kita. Maka saya terlalu yakin Bapak Ibu, orang yang betul-betul bertumbuh di dalam proses mempercayai Allah, dia akan membawa dampak yang signifikan dimanapun ia berada. Dan kita melihat
Orang-orang yang mempercayai Allah tidak pernah dipermalukan. Sekalipun harus kehilangan nyawa. Perhatikan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego di dalam membuktikan percaya mereka kepada Allah, nyawa mereka menjadi tidak berarti. Sekalipun mereka harus dilempar kepada perapian yang menyala begitu luar biasa, tetapi Allah tetap menyertai mereka. Jadi ketika kita mengikrarkan, mempercayai Allah itu ada, pantaskan dirimu juga diriku menampilkan hidup seorang yang mempercayai Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dengan demikian keberhargaan kita sebagai orang percaya tak dapat dibandingkan dengan harta kekayaan dunia ini. Itu sebabnya Alkitab menekankan kepada kita, apa artinya kamu miliki seluruh isi dunia ini jika jiwamu binasa. Ingat, tidak ada harta yang sebanding di dunia ini dengan keberadaan dirimu dan diriku. Ingat, engkau begitu berharga. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak berpihak, menjadi pembuktian sesungguhnya benarkah kita menghargai Tuhan atau menghargai diri sendiri? Nilai kita menghargai Allah, saudaraku, menjadi nilai kita di kekekalan nanti. Jadi mempercayai Allah itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bukan dalam rangka sesaat. Tetapi kita juga harus tahu dan mengerti bahwa percaya itu harus ditumbuh kembangkan. Bahkan dengan adanya masalah silih berganti yang menerpa hidup kita. Ya, naik turunnya hubungan di dalam rumah tangga kita, ingat. Semua kita ini sedang dipersiapkan untuk saling menyempurnakan. Dengan demikian, pembuktian percaya itu, ingat, bukan demi orang lain, bukan demi gereja, bukan demi siapapun, tetapi demi diri kita sendiri. Jadi, sekarang kita harus mulai berpikir dengan begitu teliti. Percaya itu tidak mudah, saudaraku. Mengandung resiko, ada tanggung jawabnya. Supaya segenap keberadaan kita ini mencerminkan kehidupan orang-orang yang mempercayai Allah. Bahkan Alkitab juga berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, sekalipun dalam menapaki hidupmu diwarnai dengan menitikan air mata, beban berat yang silih berganti menghimpit hidupmu dan hidupku. Ingat, Allah turut bekerja dalam melakukan segala perkara. Jangan takut, tetap pacu dirimu, kupacu diriku, hingga kita nanti mengakhiri kehidupan di dunia ini dan kita dikumpulkan di satu klaster yang baru, yaitu langit baru, bumi baru. Dengan demikian Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk juga mengikuti pelayanan yang diupayakan oleh gereja kita GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Satu tujuannya, supaya dalam rangka kita mempercayai Allah ini, gereja terus memandu mengarahkan kita, dan juga yang dibantu digembalakan oleh gembala senior kita. Tetaplah setia di gereja ini. Kita berbuat sesuatu apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Maka dengan demikian, prosesmu dalam menjalani percayamu pasti berbanding lurus dengan hasil yang akan kau terima. Dan akhirnya saya berkata kepada kita, buktikan percayamu. Jangan hanya cuma mengaku. Dengan demikian Bapak Ibu, saya menghimbau melalui kesempatan ini, tetaplah setia untuk boleh ada di gereja kita. Ya, dukung terus pelayanan ini.
Kita bahu-membahu bagaimana supaya pelayanan ini tetap eksis. Bukan hanya sekedar eksis, tapi betul-betul mampu menghadirkan ada hadirat Allah, ada Allah yang hidup yang kita percayai. Sekali lagi, kepada kamu, kepadaku dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi juga menderita. Sekarang buktikanlah, engkau mempercayai Allah atau tidak? Lihat bagaimana engkau memperlakukan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini kami mendakwa diri kami dengan jujur. Apakah percaya kami ini hanya sekedar pengakuan tanpa ada pembuktian? Bapa, biar kami bertarung dan mau bertekun, mewujud nyatakan percaya kami itu kepada sesama dengan bagaimana kami menerima sesama kami. Dan biarlah tingkat kerohanian kami itu berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Bapa, pada kesempatan ini, atas anak-anak-Mu yang boleh mengikuti ibadah ini, turun berkat-Mu, turun pertolongan-Mu. Atas mereka yang berbeban berat, Allah mendampingi. Atas mereka yang sakit, Allah anugerahkan kesembuhan. Atas mereka yang terikat, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, Engkau sendirilah yang memberkati kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam rengkuhan Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.